Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Setengah Sayap. Guys, di video kali ini mungkin setnya agak-agak serem nih, karena gue lagi mampir di channel horor, yaitu punyanya ngobrol.com. Tapi kita akan tagnya Setengah Sayap. Dan di sebelah gue nih sudah ada yang mau share tentang cerita Setengah Sayapnya, yaitu dengan Bang Lukas. Iya kak. Gimana Bang kabar? Alhamdulillah baik. Baik, jadi kalau untuk kalian yang belum tahu, Bang Lukas ini adalah salah satu penulis cerita mistis. Dia juga mempunyai kanal YouTube. Di mana Bang nama channelnya? Nama channelnya Lukas Priyatno. Lukas Priyatno. Dan cerita Bang Lukas ini juga udah terkenal ya di Facebook, terus di Twitter ada bikin Bang Twitter nggak ya? Ada yang sudah dibukukan Bang? Ada satu cerita. Apa nama judul bukunya Bang? Jadi itu kayak kumpulan aksara-aksara loh. Jadi penulis-penulis yang ada di Facebook itu bikin satu buku. Oh, oke. Nah itu dia. Tapi di sini sebenarnya Bang Lukas ini dia salah satu narasumber horor juga nih. Cuma kita nggak mengulik itu ya. Kita mengulik kisah horor yang lain nih Bang. Oh. Lebih horor kayaknya. Lebih horor kayaknya ya. Itu tentang pengalaman kisah cinta. Nah kira-kira apa nih Bang Lukas yang bisa di-share dari Setengah Sayap? Karena filosofi Setengah Sayap ini kan tentang orang yang awalnya patah hati, kemudian dia struggle, cara melewatinya itu tuh bagaimana gitu. Ya cerita ini sih sebenarnya kayak apa ya, tidak sengaja. Jadi pada saat gue ngalamin kelamnya dalam diri gue sampai masuk ke dunia narkoba, sampai akhirnya gue di penjara. Dan ternyata di penjara ini gue menemukan yang namanya cinta. Seru nih guys. Jadi gimana nih Bang awal mulainya, gimana bisa ketemu cinta di penjara? Asik. Udah kayak judul sinetron. Jadi gini, tahun 2002 Oke. gue udah putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Ya pada saat itu gue nakal banget. Oke. Nakal, gue senakal-nakalnya gue gitu. Lumrah lah ya ABG. Benar. Nah dari 2002 itu gue udah putus sekolah. Akhirnya ya karena pergaulan juga gue terjebak lah di dunia narkoba. Oke. Dari sana gue sempet jadi pengedar. Nah dari pengedar itu di tahun 2007, akhir 2007, sebelum lebaran haji waktu itu gue keciduk. Gue ketangkep, akhirnya gue dibawa ke polsek. Maaf gue nggak bisa sebutin polsek, nama polseknya. Nggak apa-apa. Yaudah di sana udah dapat sekitaran 2 minggu, udah ngisi BAP juga. Dan akhirnya selama 2 minggu itu berjalan sampai akhirnya 2 bulan, dan gue dipindah ke lembaga pemasyarakatan yang ada di daerah Bekasi gitu. Yaudah akhirnya gue di sana 2 minggu gue ngejalanin itu. Gue nggak bakal ceritain apa ya di dalam tuh seperti apa gitu, kayak gimana gitu, karena memang gue agak takut sih. Gue agak takut. Yaudah 2 minggu kemudian gue coba nakal nih ceritanya. Jadi kan kalau di penjara itu nggak boleh ada handphone ya. Tapi karena gue lihat yang lain-lain pada megang handphone, gue pengen punya gitu. Ingat banget itu 2007 gue handphone pertama yang gue punya Asia Hidayah. Asia ngoceh tau gitu. Asia ngoceh. Akhirnya gue minta sama nyokap gue, Bu beliin ini dong. Pada saat gue dibesuk, gue beliin handphone dong. Akhirnya dibeliin sama beliau gitu. Nah melalui ada orang dalam di situ. Nah pada saat gue udah megang handphone, nah gue dapat nih nomor kontak kawan gue cewek yang namanya Widi. Nah gue coba telepon-teleponnya. Nah Widi ini kebetulan dia statusnya sama-sama gue. Dia juga di penjara, cuman penjara wanita ya. Oke. Nah dari situ gue ngobrol-ngobrol sama dia, terus dia kayak ngenalin temennya gitu loh. Kas, gue ada temen nih, dia baru masuk juga, dia bilang gitu. Dia kasusnya kasus sabu gitu. Lu mau nggak? Boleh deh. Nah akhirnya dikasihlah nih handphone ke orang tersebut kan. Nah terus dia ngomong halo. Nah suara pertama yang gue tangkap di telinga gue gini loh, duh kok cewek suaranya ngebas banget gitu. Iya, berat gitu. Berat. Ini seriusan cewek gitu. Ini seriusan cewek nih. Nah dari situ, dari mulai bercandaan gue, celetukan gue kayak gitu tuh dia kita tuh semakin intens.
semakin intens. Akhirnya gue tuker-tukeran nomor telepon. Nah dari situ udahlah, gue hampir setiap hari gue lakuin, gue pasti komunikasi sama dia lewat handphone gitu. Setiap hari, setiap malam, mau lo melek mata, lo pasti telepon. Sebelum tidur, gue pasti teleponan sama dia gitu. Nah dari situ gue udah mulai muncul kayak, wih, kok gue nyaman ya, sama dia, kok gue nyaman ya. Padahal belum ketemu muka nih. Belum ketemu muka. Nah dari situ gue nggak tahu, gue lupa. Pokoknya udah 2008 ya. Udah 2008. Gue agak lupa. Jadi pas 2 bulan gue di penjara itu, akhirnya gue sidang nih. Nah, gue sidang dan gue putus 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Nah, sedangkan si yang cewek ini namanya Okta. Namanya Okta. Okta waktu itu sidang juga. Karena memang barang buktinya terlalu banyak, jadi waktu itu gue sempat telepon sama dia. Dia bilang sama gue, Kas, hari ini gue sidang, lo doain gue ya. Biar sama lah, dempet sama lo 2 tahun atau berapa lah, dia bilang gitu. Iya pasti gue doain, gue bilang gitu. Nah, akhirnya berangkatnya dia sidang. Setelah selesai sidang, dia telepon gue lagi. Itu nada bicaranya beda banget. Lebih banyak diam, nggak seperti sebelumnya gitu kan. Dari situ gue tanya, Tak, udah putus sidang, udah, lo kena berapa? Dia diem tuh, diem aja. Terus kayak sesebukan kayak orang nangis gitu. Lu kenapa? Gue bilang gitu, lu kenapa? Hukuman lu berapa? Kena berapa? Terus dia bilang, gue kena 5 tahun, Kas. Gue bilang, berat 5 tahun. Jadi Okta ini dia sudah menjanda, punya anak, gadis 1 gitu loh. Nah di situ kalau 5 tahun gue ngapain ya, Kas? Gue di penjara, gue ngapain ya, dia bilang gitu. Gue punya anak lo di luar, dia bilang kan, gue punya anak lo di luar. Ya, tugas gue pada saat itu adalah untuk menghiburnya dia gitu loh, menghibur dia. Dan makin lama kita semakin intens, akhirnya timbul rasa gue mulai sayang sama dia. Dan begitu sebaliknya, cuma dia agak takut gini loh. Ketakutan dia gini, lo kan pulang duluan ya, gue kan masih lama ya, apa lo bisa atau lo sanggup jaga hati lo buat gue gitu. Pada saat itu gue mastiin sama Okta tuh, gue bisa kok jaga hati buat lo, dia bilang gitu. Yakin lo? Yakin, gue bilang gitu, gue yakin. Nah singkat, pada saat gue udah mulai dekat, gue udah mulai intens banget sama dia, dia ada suatu masalah di dalam penjara gitu. Masalah, gue bilang, kata dia gini, gue kesel nih sama orang, dia bilang gitu. Kenapa sih emang? Dia ada utang lo sama gue, cuman dia tuh selalu ada alasan buat nanti gue bayar kok. Nah sampai di mana dia bilang sama gue, pengen rasanya gue pengen pukul tuh orang, bilang gitu. Terus akhirnya gue bilang gini, jangan, Tak, masa hukuman lu kan 5 tahun. Kalau lu ngelakuin hal yang kayak gitu lagi dan lu sidang balik gimana, nanti lu bakal pulang lebih lama lagi, gue bilang gitu. Tapi gue kesel banget, Kas. Dari situ sempat kedengeran sama gue, ini dia nih, kayak gitu. Pikir gue pada saat itu, wah ini orangnya pasti lewat, lagi ada di situ gitu. Nah dari situ ditutup, ditutup teleponnya. Udah tuh, teleponnya gue nggak tahu apa-apa. Nah malamnya seperti biasa gue telepon kan, tapi nggak ada yang angkat. Gue telepon nggak ada yang angkat, gue SMS juga nggak dibalas-balas gitu kan. Nah pas 2 hari kemudian, pokok Okta tuh hilang deh, tanpa kabar. Nah akhirnya gue telepon kawan gue yang namanya Widi, kan di satu kamar ya. Gue bilang gini, Wid, Okta kenapa ya, nomornya aktif, gue telepon gak diangkat, gue SMS tuh gak dibalas-balas, dia bilang gitu. Emang lo belum tahu? Belum. Kenapa sih? Jadi pada saat dia matiin itu handphone, dia mukul si temennya itu pakai asbak dan sampai berdarah. Nah terus dia gimana, gue bilang gitu. Sekarang masuk Celtic. Celtic itu adalah sel tikus. Jadi tahanan yang melakukan perbuatan yang
melanggar itu bakal masuk sel tikus, sel yang berukuran sempit banget kan. Jadi lebih kecil lagi gitu Ya, selnya. betul. Kalau yang di kamar kan bisa muat sekitaran, ada kamar besar, kamar kecil gitu. Kalau kamar kecil muat sekitaran 10 sampai 12 orang. Kalau kamar yang besar itu sekitaran 20 sampai 30 kalau nggak salah, atau 25 gitu deh. Nah, dari situ akhirnya gue dapat kabar si Okta masuk Celtic. Celtic itu lama dan gue udah nggak pernah komunikasian lagi gitu. Nah, sampai di mana 2009 gue bebas, dapat remisi dari pengurangan masa tahanan gitu. Nah, karena gue termasuk orang napi yang baik-baik aja gitu, berkelakuan baik dan akhirnya gue dapat remisi pulang di bulan Agustus. Iya, yaudah sesuai dengan janji gue sama Okta. Jadi ini gue lost kontak, gue agak bingung nih, gimana caranya gue besuk dia gitu loh, gimana caranya gue komunikasiin lagi sama dia. Nah, sampai di mana gue beli lagi handphone setelah gue bebas dari penjara, gue beli lagi handphone dan gue coba cari tahu nomornya si Okta atau nomornya si Widi. Nah, untungnya memang apa ya, jodoh memang nggak terlalu jauh-jauh banget gitu loh. Temen gue ada yang megang nomor Widi, akhirnya gue coba save dan gue telepon, Wid, gue minta nomornya Okta dong, bilang gitu. Nah, di situ 2009 gue mulai lagi komunikasiin sama Okta tuh. Nah, sampai di mana diminta dibesuk sama gue. Nah, akhirnya gue besuk nih, Nah, setelah gue besuk itu, gue baru lihat pertama kali wajahnya. Pertama kali, dan dia pun baru pertama kali lihat gue gitu. Tapi selama gue di dalam penjara itu, gue udah sempat utarain isi hati gue sama dia. Cuman dia memang agak takut karena dia mikirnya gini, lu tuh bebas duluan, lu bebas ngapain aja, dan gue nggak tahu apa-apa gitu. Dan gue nggak mau hal itu terjadi gitu. Nah, sampai dimana gue besuk dia dan gue udah ngeliat mukanya dan juga ngeliat muka gue pikir gini loh, wah ini bakal berubah gitu. Soalnya berbanding jauh banget, dia tuh cantik banget, sumpah cantik banget. Dan gue baru tahu kalau dia tuh memang orang berada. Gue nggak bisa sebutin pekerjaan ayahnya apa, pekerjaan ibunya apa, pokoknya dia tuh orang berada gitu loh. Dari sana gue semakin dekat dan kayaknya Okta ngasih kepercayaan buat gue kan, dan percaya kalau gue bisa jaga hati buat dia. Soalnya memang hari-hari gue tuh nggak jauh beda sama kayak waktu itu gue di dalam penjara gitu loh. Gue selalu punya waktu buat dia, gue selalu punya sempetin waktu buat dia ngobrol atau ya seperti biasa yang gue lakuin dulu atau kemarin-kemarin yang ada di dalam penjara gitu loh. Nah, pada saat itu Okta udah mulai gue kenalin sama nyokap melalui teleponnya. Dan gue bilang sama nyokap, Bu, Lukas lagi deket nih sama orang. Orang mana? Orang Bogor. Orang Bogor. Ajak kesini. Nah lu, ajak kesini. Gue bingung nih. Kalau gue ngomong ini cewek ada di dalam penjara, ada dua kemungkinan. Yang pertama, beliau setuju dan merestui. Yang kedua, tinggalin. Dan gue takut opsi yang kedua. Dari situ gue coba, gue cuman bilang dia orang Bogor, iya nanti bakal dikenalin kok, bakal Lukas bawa ke sini kok. Tapi kan gue bingung ya, Okta tuh masih 3 tahun lagi, sedangkan apa ya, gue gimana caranya meyakinkan nyokap, ngomong sesuatu ke nyokap gue, nih orang di dalam penjara. Tapi mau tidak mau gue ngomong sama Okta, gimana ya kalau gue jujur lu dalam penjara, nyokap gue gimana ya? Mendingan jangan dikas, dia bilang gitu. Ntar malah gimana lo. Lo jangan bikin gue sedih lah. Kalau nyokap lo nggak terima keberadaan gue, hubungan kita gimana lo, dia bilang gitu. Pokoknya itu gue ya sama dia tuh yang udah yang kayak yang aku nggak mau kehilangan dia lo gitu loh. Nah, sampai dimana akhirnya gue coba untuk gue jujur sama nyokap. Gue coba jujur sama nyokap, soalnya nyokap
curiga juga, kok ini cuma teleponan doang gitu. Iya, kalau sekarang enak teleponan bisa video call ya. Zaman dulu belum ya, Bang? Zaman dulu belum ada, masih SMS siap per karakter gitu kan. Nah, dari situ akhirnya gue coba ngomong sama nyokap gue yakinin sama nyokap gue akhirnya, dan alhamdulillahnya gayung bersambut. Nyokap gue nerimain keberadaannya, karena nyokap waktu itu sempat ngomong sama gue gini, sama kayak kamu Kas, mungkin ini memang jalannya kamu berdua dimasukin dulu ke dalam penjara. Ya mungkin suatu saat kamu bakal sadar apa yang kamu lakukan itu nggak benar gitu. Yaudah, dari sana alhamdulillahnya nyokap gua terima keberadaan Okta. Nah akhirnya gua ngajak nyokap ke penjara wanita. Oh, untuk nemuin Okta. Nemuin Okta. Keren lo Bang. Terus dia ngomong Okta ngomong sama gua, Kas, lo jadi busuk gua kan? Jadi kok. Tapi Okta nggak tahu kalau gua bawa nyokap. Ya, lo hari apa? Gua agak lupa ya. Gua agak lupa itu tepatnya hari apa. Akhirnya gua busuk dia nih. Nah, pada saat di depan pintu gerbang rutan itu, Okta cepat telepon gue lagi, Kas, nyokap gue mau busuk juga loh. Kapan? Hari ini. Sama dong bareng. Iya. Nyokap lu ngeliat gue gimana ya? Udah nggak apa-apa. Asik kok nyokap, dia bilang gitu kan. Seriusan nih? Iya. Yaudah. Coba cari yang mukanya mirip-mirip loh sama gue, kata dia gitu. Gila tuh ibu-ibu banyak gitu kan, tuh ibu-ibu banyak. Terus gue liatin, ada sih satu pakai kerudungan. Dia bukan ya? Tapi gue ragu, gue bilang gitu, bodo amat Terus soalnya ibunya tuh telat datang. Jadi jadi gini loh, di penjara wanita itu ada 2 atau 3 kloter gitu. Jadi kloter pertama dulu berapa orang, jadi nggak menumpuk di dalam gitu ya, nggak menumpuk dalam. Nah, sedangkan nyokapnya Okta itu datangnya telat dan dia ada di kloter ke-3, sedangkan gue yang pertama. Udah, karena gue nggak nemuin, sempat dikatain bego juga. Maksud lu kalau gue tahu nyokap gue mukanya mirip sama gue? Kagak tahu gue bilang gitu. Udah masuk. Kira masuk. Nah, pada saat Okta keluar, jadi nyokap gue duduk di sebelah kanan gue. Jadi gue biasa aja, gue ngerokok gitu kan. Okta datang, halo Kas, dia biasa jabat salam tangan gua, terus dicium tangan, udah. Ini gue ngobrol nih, bocor lah pokok kata-katanya, bla 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 bla, gue seru ya. Terus gue bilang ini, Tak, kenalin, bengong lo, kenalin, siapa? Itu siapa? Nyokap gue, nyokap, ya Allah ibu, langsung gitu, sungkem gitu, ya Allah ibu, langsung gue sini lu bentaran, gue dibawa nih pojok sama dia, lu kok nyokap ngomong mau dateng lu gak ngomong-ngomong gitu. Ya udah, kan ini surprise buat lo. Dan ya udah, akhirnya kan bener dong, gue bilang jujur itu ya ini lo jawabannya gitu loh. Ketimbang gue bohong-bohong, gila lo 2-3 tahun lagi gue harus bohong apa lagi sama nyokap gitu kan. Ya udah, nah dari situ nggak lama nyokapnya datang. Nyokapnya datang. Jadi kita tuh udah kayak kumpul keluarga gitu, kumpul keluarga antara kubu pria dan wanita. Dari situ gue bilang, kok jadi begini sih gue? Jadi kita tuh kayak mental tatapan, nih lamaran apa gimana sih tak? Gue tuh sama Okta tuh ngomong yang kayak nggak kayak zaman sekarang tuh. Pacaran yang sayang-sayangan, sayang nggak, ini lepas aja, bocor aja. Ngomongnya gue lo, pokoknya yang kata-kata kotor, yang bahasa kita sehari-hari, cuman ya itulah gitu loh, itu rasa sayang gue sama dia gitu kan. Nah dari situ deh, akhirnya waktu besok habis, akhirnya gue balik dan gue sempat nganterin nyokapnya Okta juga tuh sampai di gerbang tuh. Nah akhirnya gue cabut nih sama nyokap. Nah dari sana seperti biasa, gue komunikasi yang lancar, gue juga sering besuk dia gitu loh, Nah ada di mana kejadian yang dia akhirnya jujur sama gue, ada seseorang yang deket sama dia gitu. Dan pada saat itu gue kayak ngerasa dibohongin gitu loh, bertahun-tahun loh, gitu bertahun-tahun. Jadi selama kita deket ini, lo deket juga sama orang lain. Dan pada saat gue telepon nomor lo sibuk, cowok itu yang lo telepon. Awalnya sih cuma bilang
teman kok gitu loh, ini teman bisnis gue kok, dia bantu gue kok di sini, dia bilang gitu. Dia seorang wartawan. Nah, dari situ akhirnya Okta jujur nih sama gue. Gue nggak ngerti dia ngelakuin hal itu sudah berapa lama ya, pokoknya gue ngerasanya wah anjir lo bohongin gue ya. Nah dari situ gue putusin buat nggak ngehubungin dia lagi. Pokoknya gue marah banget. Lu udahin hubungannya di situ. Nah selama 3 tahun ke depan itu putus komunikasi kan. Nah gue nggak tahu gimana ya, tahu-tahu udah ganti handphone juga, gue udah ganti nomor juga, udah nggak pakai Asia lagi saat itu. Ada nih nomor baru nih, ada nomor baru, telepon gue, halo Kas, dan suaranya gue masih hafal. Karena khas ya, berat. Ya, berat banget, begitu. Selama 2 tahun lebih kan gue teleponan terus sama dia, jadi gue bener-bener hafal karakter suaranya kayak gimana gitu. Halo Kas, langsung gue bilang, tak, ini lo, iya, yang gitu. Gue udah pulang lo. Ih seriusan? Iya. Rumah lo masih yang alamat pernah lo kirim kan? Iya. Kenapa? Gue mau kesana ya. Seriusan? Iya seriusan. Gue mau ketemu nyokap. Iya deh. Akhirnya gue tunggu. Dia jam 12 siang sampailah di rumah gue. Sampai di rumah gue. Akhirnya sungkeman sama nyokap juga. Nah dari situ udah tuh kita mulai intens lagi. Gue tanya dong, lo dapat nomor gue dari siapa? Ada kok nomor lo di Facebook, dia bilang gitu. Jadi gue ngambil. Jadi apa? Gue cari-cari nih. Jadi gue apa ya? Gue tuh memang medsos itu cuman Facebook aja dari dulu. Gue pasti main Facebook doang gitu loh. Dan gue juga lupa kok ada nomor gue di situ gitu loh. Gue lupa. Dan nggak taunya dia nyari dia kepikiran ya ngeklik aja gitu nama gue Lukas Friatno, nongol gitu, beneran tuh foto gue, makanya diambil lah nomor telepon gue gitu. Nah dari situ udah mulai intens lagi, dan dia pergi kerja di Batam. Ya dia pergi kerja ke Batam. Nah di Batam ini gue nggak tahu ya, dia bilangnya sih kerja doang. Cuman kok asal gua video call ya, video call atau telepon itu kayak di tempat-tempat kayak bar-bar gitu loh. Iya paham. Iya, gua bilang ini tempat kerja lo. Bukan kok, gue sini cuma main aja, lo tau sendiri Batam kayak gimana Kas, bilang gitu kan. Oh iya juga sih. Nah tapi gue nggak bego-bego banget gitu loh, gue nggak bego-bego banget. Gue cari tahu, akhirnya gue nyari tahu ke orang tuanya di Batam. Ya bener ada om dan tantenya di sana gitu loh. Dan sampai akhirnya kecurigaan gue bener nih terbukti, dia kerja di kafe itu. Nah pikiran gue pada saat itu gitu loh. Jadi Okta memang suka minum ya, suka minum. Jadi kayak ada di mana kasus dia minum mabuk terus banyak sama kayak cowok-cowok gitu. Ya ada di mana pada saat gua video call dia lagi mabuk. Dia deh nelpon gue. Dia nelpon gue. Kas di mana? Di rumah lo, gue bilang gitu. Lu lagi di mana nih? Gue bilang gitu. Di barat tempat biasa lah, dia bilang gitu sama kawan-kawan gue. Nah, kayaknya itu kayak yang gue ngelihatnya tuh kayak anjir, kok gini ya? Lu ngapain? Balik, gue bilang gitu, balik. Enggak lah, gue nyaman kok kayak gini, Dia kayak apa ya? Kayak menyembunyikan sesuatu dari gue, cuman gue ya gue bilang tadi gue nggak bego-bego banget gitu loh, gue nggak bego-bego banget. Dan dari situ dia baru jujur sama gue kerja di bar itu gitu. Dan pikiran gue pada saat itu apa ya, orang yang kerja di tempat kayak gitu tuh pasti ya bisa di inilah, bisa di itulah. Pada saat itu pandangan gue kayak gitu Kak. Jadi gue yang anjir, gue di sini jaga hati buat lo, tapi lo bisa kayak gitu di belakang gue gitu lo. Lo apa maksudnya? Lo ingat gak kata-kata lo waktu itu di penjara sama gue? Lo yakin bisa jaga hati buat gue? Dan gue buktiin gue bisa jaga hati buat lo selama bertahun-tahun. Gue nggak buka hati buat siapa-siapa gitu loh. Gue buka hati cuman buat lo, gue bilang gitu. Kok lo kayak gini? Tapi mereka teman-teman gue pasti gitu. Gue nggak percaya gitu loh. Gue nggak percaya. Apa ya?
lu jelek lo tak, lu cantik lo, gue bilang gitu. Nggak mungkin banget nggak ada cowok yang suka sama lo, ataupun lu nggak suka sama cowok-cowok yang ada di situ, karena cowok-cowok itu gue bilang lu ganteng-ganteng dan memang orang berada semua gitu loh, karena itu barnya termasuk apa ya, termasuk mahal lah gitu, menengah ke atas, menengah ke atas di daerah Batam itu. Gue nggak bisa sebutin namanya apa gitu. Dari situ akhirnya gue kembali ngerasain dibohongin sama Okta gitu. Dan dia kayak yang mungkin karena mabok ya, lu gak usah ngatur-ngatur gue deh. Gue lagi banyak masalah nih. Lu jangan bawel dan bikin gue nambah apa ya, nambah masalah lagi lo, gue bilang gitu. Lu mau jalanin ini syukur nggak udah? Dah pada saat itu, yaudah serah lo. Ego kita masih sangat besar. Mungkin masih jiwa muda, kalau sekarang udah tua gitu. Iya, dari situ akhirnya gue kembali kecewa sama Okta dan gue nggak ada komunikasi lagi. Nah dari situ di tahun 2011 gue menikah. Jadi gue bener-bener pada saat itu terakhir gue video call sama Okta, gue putusin gue tutup hati buat lo. Gue coba buka hati buat orang lain. Karena apa ya, lo dibilang gue tuh gue ribet gitu. Jadi yaudah deh, ketimbang gue ngeribetin lo lagi, lebih baik gue cabut. Nah tapi nggak putus. Jadi cuman kayak gitu aja gitu loh. Udah lost contact aja. Sekarang lost contact aja. Akhirnya 2011 gue mutusin buat menikah. Nah pada saat gue menikah, di tahun berikutnya gue istri gue hamil dan keluarlah bayi seorang laki-laki. Nah tapi ya namanya jodoh emang nggak bisa kita ini ya, nggak sangka gitu loh. Ternyata 2015 atau 2017 gua pisah. Gua akhirnya cerai sama istri gua. Akhirnya cerai. Nah di saat gua cerai itu nggak tahu, lagi-lagi gua nggak tahu dia dapat nomor gua dari siapa. Dia coba hubungi gua lagi. Oke, kali ketiga nih berarti. Kali ketiga dia coba hubungin gua lagi dan gue tanya lagi dong, lu dapat nomor gue dari siapa? Gue cari Facebook lo dan ketemu. Dan tapi kali ini lo lebih pintar. Lo nggak menyertai nomor telepon di profil lo, dia bilang gitu. Iya, memang sengaja nggak gue taruh gitu. Lo terus dapat nomor gue dari siapa? Gue cari orang yang komentar sama lo sesering mungkin, dia bilang gitu. Dan itu gue pastiin itu adalah temen lo gitu. Nah ada yang namanya Ari, nama Facebooknya Ari Ontel. Nah dia nanya nih sama si Ari itu, dan memang Ari megang nomor telepon gue. Nah dari sana lah ngubungin gue lagi. Salut ya cewek kalau udah jadi detektif. Iya lo bener lo, detektif andal lo, cewek-cewek itu asli dah. Nah dari situ dia coba hubungin gue lagi, terus coba gue ngomong, lu mau apa lagi gitu, hal apa lagi yang lo bakal lakuin buat apa sama gua gitu loh, yang kemarin-kemarin gimana, gue bilang gitu loh. Oh iya, gua udah nikah lo, gue bilang gitu, gua udah punya anak lo. Selamat ya. Iya terima kasih, tapi gua udah cerai lo, gue bilang gitu. Lu baru cerita tapi lu udah cerai, gimana ceritanya? Gue nikah 2011, gue cerai 2017, gue bilang gitu. Oh, gue pikir lu cerita terus udah lama lu cerai. Ya kagak lah. Lu gimana? Gue juga udah nikah loh. Oh, selamat ya. Tadi gue udah cerai juga loh, dia gitu. Tapi sumpah, ini kocak loh. Kok bisa barengan gitu ya? ya? Jadi gue nggak 2017 gue cerai, nggak tanya dia 2017 dia cerai juga. Gitu. Dia cerai juga. Jadi dari situ kita lebih sering ketemu. Kita lebih sering ketemu dan sampai di mana hobi kita sama. Kita suka naik gunung. Dan kalau lo lihat konten-konten gua naik gunung berdua wanita itu apa? Iya, gue pernah lihat sih. Iya. Tapi kan enggak. Pokoknya gue sesering mungkin tuh pasti sama dia. Mau yang dadakan, mau yang dijadwalkan, gue pasti sama dia. Nah dari sana hubungan yang tadinya renggang udah mulai dekat lagi. Dan Okta semakin
rajin buat nyamperin gue gitu. Rajin buat nyamperin gue. Dia sempat nanya waktu itu sama gue kayak gini, kan si Okta tahu ya, gue kan nulis dan pembaca gue tuh banyak. Dan apa ya, mereka tuh kebanyakan cewek-cewek, kebanyakan cewek-cewek. Dan di situ gue lihat di mana ada kecemburuan dari Okta. Terus dia nanya sama gue kayak, Kas, kalau lo ditanya gue siapa, lo jawab apa? Nah, sebelum gue jawab itu, gue bilang gini sama Okta, emang kita pernah ada hubungan ya? Nah, iya. Kan lo sendiri yang menyatakan nggak mau dipublikasikan gitu loh. Entah, gue tahu lo malu karena gue kayak gini gitu loh. Gue kayak gini, gue susah, gue jelek, dan lo ya itu berbanding kebalik, gue bilang gitu kan, orang tua lo kaya gitu loh. Ya nggak ke situ juga pasti bilang gitu. Itu lo jawab dulu kata dia gitu. Lo bakal jawab apa? Nah pada situ mikir gue gini loh, ya kita sahabatan yang baik aja, hubungan tanpa status aja gitu loh, karena kita tuh udah gede, jadi ya masa iya sih gue setiap hari sama lo masih nanya juga gitu kan. Tapi gue ngomong sama dia, ya gue bilang gue temen lo lah. Nah dari situ dia marah, pokoknya marah banget lah, pokoknya marah banget. Oh jadi gitu, atau dia gitu. Ya mau gimana, kecuali lo mengiyakan hubungan ini, ya gue bakal ngelakuin, ya gue bangga lu punya lo gitu loh, gue bakal ngelakuin itu. Kalau gue sih gimana lo nya aja, gue gimana lo nya aja. Nah dari situ akhirnya udah kecot. Nah sampai di mana apa ya, asli lo kak, gue tuh sayang sama lo. Dan Okta pun sayang sama gue. Dan akhirnya kita mutusin untuk tidak berhubungan. Kenapa? Karena gue nggak sanggup nyakitin dia, dan dia juga nggak mau nyakitin gue. Jadi kita mutusin untuk berteman saja, karena kalau pacaran kita pasti bisa putus, kita pasti bisa berantem, dan kita pasti bisa menyakiti satu sama lain. Nah karena saking sayangnya gue sama dia dan dia sayang sama gue, akhirnya kita putusin buat berteman saja. Kalau berteman itu nggak akan ada putusnya gitu. Gue sayang sama lo Kas, dan gue nggak mau gitu. Ada kok bukti dia chat kayak gitu sama gue. Ntar gue kasih nih buat lo, gue kasih tahu gitu maksudnya. Asik seriusan, gue masih nyimpen, gue masih nyimpen. Dan cerita ini pun udah pernah gue tulis, udah pernah tulis tuh sampai pembaca gue yang si Kak Okta kayak gimana sih gitu. Cuman kan gue Okta ngomong sama gue, Kas, gue jangan sampai tampil ya, gitu. Ya pokoknya ya kita kayak gini aja ya, jangan sampai kita gimana gitu loh. Dan akhirnya ya udah kita mutusin untuk berteman, karena ya balik tadi, kita nggak mau menyakiti satu sama lain, kita nggak mau kehilangan. Gitu. Sampai saat ini gue masih komunikasi, dan gue kesini pun gue tadi bilang sama Okta, izin ya, Tak, gue mau podcast nih, horor mulu loh, gitu. Kagak, kali ini beda. Maksudnya ada nama channel Setengah Sayap. Terus lu mau ceritain cinta yang kayak gimana, dia bilang gitu. Cerita kita lah, anjir kata dia gitu kan. Seriusan lo? Iya. Aduh kata dia. Tapi ini ya lu sembunyiin ini. Iya, gue bilang gitu. Tapi lu ngizinin, ya udah. Terus langsung nanya nama channelnya gitu kan. Yaudah gue akhirnya gue kasih. Kayaknya udah spill channel lu deh kayaknya. Berarti dia tinggal nungguin yang ini tayang dong. Kayaknya benar. Ya akhirnya ya udah dari 2007 sampai kita mutusin untuk berteman saja. Dan sampai saat ini gue masih berkomunikasi dengan baik, dan gue juga kalau naik gunung tuh gue ke rumahnya dia, dan orang tuanya tuh kalau Okta naik gunung dan ngelihat gue, dia jalan-jalan. Udah percaya gitu loh. Dan memang kita sering banget naik gunung tuh berdua. Iya. Ini definisi cinta harus memiliki kayaknya ya. Iya. Tapi gue salut sih Bang, lu keren sih kayak untuk transparan atau jujur sama nyokap lu gitu ya. Salut sih, itu sikap yang patut dicontoh. Tapi gue ada sedikit pertanyaan nih Bang. Ini kan
kalau gue lihat karakter Okta adalah tipe orang yang open juga nih, terbuka. Ya dia ceplas-ceplos, jujur apa adanya. Nah ketika dia jujur dia deket sama pria lain, itu mengobati atau mengurangi rasa sakit hati lu nggak sih? Karena kan konteksnya dia jujur nih, nggak yang lu gapin gitu. Ya balik lagi, gue ngomong jujur sama nyokap tuh ya buat kebaikan hubungan kita gitu. Jadi gue kesel, gue marah, cuman ya terima kasih lu udah ngomong, lu udah jujur sama gue gitu. Nah itu maksud gue, mengurangi nggak sih rasa sedih lu karena kejujuran dia gitu? Kagak sih. Atau sama aja, sedih-sedih juga. Sedih juga. Ya gila lu bertahun-tahun lu. Iya, Anjir. iya. Bilangnya temen gak taunya. Dia soalnya ngomongnya gini loh. Gue di penjara. Dan toh gue gak ngapa-ngapain juga, Kas. Lu tahu gue lah, dia bilang gitu. Gue juga nggak bakal ngecewain lu, ya tapi lu udah bohong sama gue. Itu sih yang fatalnya. Cuma ya gue tahu lu dalam penjara, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu lu nggak bisa ngelakuin, lu nggak bisa ke mall, lu nggak bisa kemana-mana. Iya lu cuma di situ dong. Cuman kan ini kan kita ngomongin masalah hati lo, Tah. Lu tuh kita tuh ngomongin masalah hati. Ya kalau hati lu udah bercabang, ya gimana gue? Oh iya, gue agak lupa. Jadi nih cowok ini, akhirnya gue gini, dokter ngomong sama gue, yaudah, mau lo apa? Putusin tuh cewek, putusin tuh cowok. Oke. Akhirnya kita teleponan bertiga loh. Iya. Ini sih yang gue salutin sama si Okta sih. Dia ngomong, Kas, iya. Nih, lo dengerin ya. Yaudah, akhirnya dia ngobrol nih berdua. Ngobrol. Nah, sampai di mana poinnya adalah kita putus ya. Karena gue udah punya Lukas. Kas, lo nyaut dong. Halo, iya gue Lukas. Dan di situ dia benar-benar ngasih sebuah keputusan yang itu tadi. Gue lega gitu. Dia udah jujur sama gue dan dia ngebalasnya dengan cara kayak gitu. Udah ya. Ini cowok udah gue putusin ya. Lu jangan bilang lagi kalau gue mainin lo ya. Ini lu udah dengar sendiri bilang gitu. Oke. Dan ini gue salut sih, diputusin lo. Gentle ya. Asli. Tipe-tipe cewek gentle tuh kayak gitu sumpah. Tuh. Gue nggak sampai kepikiran yang palingan udah ya udah gue putusin ya. Ini enggak loh. Ini bener gue teleponan bertiga dan gue bener-bener dengar langsung dia mutusin tuh cowok. Itu cowok nggak terima. Sempat maki-maki Okta juga, terus aku maki-maki gue. Aku sih tawa-tawa aja dalam hati. Ya sekarang pilihan bos. Kalau dia milih gue ataupun dia bakal milih lo, ya udah gitu loh. Ya karena memang cinta itu nggak bisa dipaksain. Iya benar. Iya. Ya udah kayak gitu sih. Nah terus momen tergalau apa yang lo hadapi gitu ketika masa-masa sama Okta nih? Momen tergalau gue yaitu sih apa yang pada saat dibilang dia punya orang lagi gitu loh selain gue gitu, yaitu waktu dia masih di sel nih masih berarti? Di sel. Soalnya gini loh, kalau pacaran ketemu oke. Gitu kan, ini pacaran tapi di dalam bui, di dalam penjara gitu. Jadi benar-benar yang pure nih hati lo buat dia lo gitu. Dan dia juga mau kemana nggak kemana-mana ya hati gue buat lo gitu loh. Jadi yang kita tuh sama-sama ngerasain hal yang sama gitu. Dan pada saat dia ngebohongin gue ya itu galaunya gue gitu. Oke nih, plus nih pertanyaan gue bang, apa yang lo lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa galau lo itu? Mengurangi rasa galau gue, ya gue menulis tentang cerita ini dan ada suatu pelajaran yang bisa gue ambil hikmahnya gitu loh dari kejadian gue. Dari yang pembaca gue bilang, bang semangat ya, bang lo tuh orang baik, Kak Okta tuh orang baik gitu loh. Jangan jangan pesimis lo. Ada yang doain juga semoga kalian benar-benar berjodoh ya sampai nikah bla 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 bla. Nah itu
ya kayak gitu sih hal-hal yang gue lakuin bisa gue sampai seperti sekarang ini gitu. Itu dapat support system dari pembaca-pembaca lo gitu. Yap. Keren lo Bang. Ya mungkin bisa jadi contoh untuk kalian juga, kalau kalian punya kisah cinta yang galau itu bisa banget ditulis atau dituangkan ke dalam tulisan ya. Benar. Biasanya akan jadi puisi, akan jadi cerita menarik mungkin. Pokoknya jangan sampai yang galau-galau itu ya bikin terpuruk, melakukan hal negatif. Benar. Kan kita banyak ya Bang Benar. akhir-akhir ini kan ya yang galau tuh. Apalagi sampai bunuh diri. Nah, itu jangan sampai. Gila sih. Sumpah. Oke Bang Lukas, terima kasih banget nih ceritanya, mantep Sama-sama, nih. Kak Epic banget. Ini isinya daging semua kalau nggak rasa kisah cintanya. Dan ini jadi kisah cinta dari perspektif atau sudut pandang lain gitu Bang. Yang memang gue sendiri pun kayak baru tahu, oh ternyata di sisi atau di spot ini nih ada kisah cintanya juga gitu. Iya. Keren. Oke, mungkin sampai sini aja. Untuk kalian yang mau cerita kayak gini juga silahkan DM gue aja di IG @setengahsayap_podcast. Atau untuk kalian yang jauh dari Jabodetabek, kalian bisa kirim record aja dan kirim ke VN di IG gue di @setengahsayap_podcast. Oke, Bang Lukas sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.